Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah untuk kehidupan kita. Silakan salah satu pemimpin berdoa. Di tempat duduk siaga, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu Ibu Lia kan udah tahu nih kabar kalian hari ini. Tapi Buya juga ingin tahu bagaimana perasaan kalian pagi ini. Apakah senang, sedih, bahagia? Itu ya. Silakan alat tulisnya, bukunya, pensilnya dikeluarkan dulu. Sudah? Nah, di sini kalian bisa mengisi bagaimana perasaan kalian hari ini, gitu ya. Kalian tinggal mencetak pada emoticon yang telah ada. Kemudian di bawahnya kalian bisa menuliskan kenapa kok kalian bahagia, kenapa kok kalian sedih. Paham? Paham. Silahkan diisi. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, diisi ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Oh ya. Oke. Jangan lupa ditulis namanya masing-masing, kemudian diisi sesuai dengan kondisi perasaan kalian hari ini. Seperti itu ya. Diisinya dengan jujur, nanti hanya Buya yang tahu bagaimana perasaan kalian. Teman-teman kalian nggak tahu, jadi nggak apa-apa. Kalau sedih, tulis sedih. Kalau senang, tulis senang. Kalau kecewa, tulis saja kecewa. Tidak apa-apa.
ya. Tepuk semangat. Kemudian minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Minggu kemarin kita belajar tentang apa yuk? Daerahku dan kekayaan alamnya. Kemarin kita belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sama pada bab yang sama cerita tentang daerahku, tetapi pada topik baru yaitu masyarakat di daerahku. Nah, kemudian Bu, saya ingin bertanya, masyarakat di daerah tempat tinggal kalian itu kebanyakan pekerjaannya apa ya? Petani, terus apa lagi? Kuli. Nah, kenapa kok di sekitar kalian tuh banyaknya petani? Kok enggak apa ya, dokter, perawat? Kalian tinggalnya di mana sih ini? Di desa. Desa mana? Di desa Tlogorejo. Desa Tlogorejo itu dataran rendah, tinggi, pegunungan atau pantai? Dataran rendah. Jadi karena desa Tlogorejo ini terletak di dataran rendah, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Petani, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masyarakat di daerahku. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk nomor 1 boleh minta tolong dibacakan Mbak Denis. Peserta didik dapat menghubungkan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggalnya melalui pengamatan video cerita tentang daerahku. Topik C, masyarakat di daerah dengan tepat. Oke. Jadi nanti hari ini kalian akan menonton video untuk tahu bagaimana hubungan pengaruh infografis dengan mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Kemudian nomor 2 boleh dibantu Mbak Rara. Peserta didik dapat menunjukkan keterkaitan antara mata pencaharian masyarakat dan kondisi geografis melalui kegiatan tanpa jawab tanya jawab dengan tepat. Jadi nanti kita melakukan tanya jawab ya supaya tahu hubungan mata pencaharian dengan kondisi geografis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, silakan Mbak Aisyah. Peserta didik dapat mengomunikasikan hasil diskusi tentang hubungan geografis daerah dan mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan presentasi dengan percaya diri. Oke. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan maju ke depan secara berkelompok untuk presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baiklah. Kalau begitu selanjutnya Bulia ingin tahu pemahaman awal kalian mengenai hubungan kondisi geografis dan masyarakatnya melalui kuisis ya. Silakan kalian keluarkan bukunya, nanti kita cocokkan bersama, siapkan alat tulisnya ya. Oke. Yuk simak pertanyaan pertama. Silakan ditulis. Kalian boleh menuliskan angkanya saja, 1, 2, 3, 4, cukup angkanya saja. Oke, silakan tulis, cukup tulis angkanya saja. Bisa nomor 1, jawabannya 1, 2, atau 3, atau 4. Kemudian
Soal nomor 2. Nah, kalian dengarkan ya. Kemudian soal nomor 2. 3, 2, 1. Apa jawabannya nomor 2? Kemudian nomor 3, silakan. 3, 2, 1. Apa jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, kalau begitu selanjutnya Buya akan menampilkan video. Silakan kalian simak baik-baik. Kalian boleh mencatat informasi yang penting dalam video ini. Begitu ya? Oke, silakan semuanya menyimak ya. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Teman-teman pernah mendengar tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis? Ada jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis, seperti pegunungan, perkotaan, dan pantai. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Jenis pekerjaan di pegunungan. Daerah pegunungan terkenal dengan banyak terdapat sawah dan perkebunan. Jadi, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kondisi geografis ini adalah petani, seperti petani kopi atau sayuran. Petani merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang atau komoditas. Selain itu, di daerah pegunungan yang terdapat kebun teh, biasanya juga ada pekerjaan seperti menanam dan pemetik teh. Ada juga orang yang bekerja mengolah daun teh dan mengemas hingga bisa dijual. Jenis pekerjaan di perkotaan. Di wilayah perkotaan terdapat banyak gedung perkantoran, sekolah, dan pemukiman. Salah satu pekerjaan di perkotaan adalah arsitek yang bekerja merancang bangunan. Pekerjaan yang ada di perkotaan kebanyakan adalah jenis pekerjaan yang menawarkan jasa. Arsitek sering bekerja sama dengan kontraktor, ahli tata kota, hingga desainer interior. Lalu ada juga pekerjaan sebagai pegawai pusat pemerintahan, guru, dosen, pegawai bank, koki, wartawan, pegawai supermarket, sopir kendaraan umum, desainer, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga pekerjaan di kota yang menghasilkan barang, seperti pedagang makanan atau pedagang pakaian. Jenis pekerjaan di pantai. Pekerjaan di wilayah ini biasanya berhubungan dengan laut dan biasanya menghasilkan komoditas atau barang. Beberapa pekerjaan di wilayah pantai, misalnya nelayan, pembudidayaan ikan, petani rumput laut, petani garam, dan pedagang. Selain yang berhubungan langsung dengan air laut, ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan wisata pantai, seperti pemandu wisata, pegawai di penginapan, dan pegawai di restoran yang menawarkan jasa. Ternyata ada banyak ya jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Di antara semua, apa jenis pekerjaan yang membuatmu penasaran? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, videonya anak-anak. Kira-kira yang kalian lihat dari video itu apa saja? Macam-macam pekerjaan. Macam-macam pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang ada di dalam video itu tadi? Pegawai bank, ada dokter, guru, terus apa lagi?
Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Boleh Mas Noval? Karena di kota mungkin lebih banyak lowongan pekerjaan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Noval. Di kota lowongan pekerjaannya lebih banyak. Oleh karenanya banyak anak muda lebih memilih bekerja di kota daripada di desa. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan Mas Wahyu. kenapa di sekitar saya tidak ada yang jadi nelayan? Oh iya. Kenapa di sekitar tetangga-tetangga kalian kok tidak ada yang jadi nelayan? Kira-kira kenapa? Karena kita juga anak yang Karena kita tinggalnya jauh dari laut. Itu ya Mas Wahyu ya. Terus ada yang ingin bertanya lagi? Ya silakan Mas Noval. Apa? Bu, kenapa di sekitar sini sawahnya tidak ada yang ditanam teh atau kopi, hanya ditanam padi atau kacang saja? Oh iya. Kalau kalian lihat di belakang sekolah kita ya, itu tanamannya apa deh? Padi. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau tanamannya apa? Kacang. Karena kita tinggal di dataran rendah. Sedangkan apa tadi teh dan kopi itu dia bisa hidup pada suhu yang dingin atau cuaca yang sejuk. Itu di mana kira-kira? Betul sekali, pegunungan. Jadi di daerah kita cocoknya itu tanaman padi, sedangkan kopi dan teh bisa hidup di daerah pegunungan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, ini kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Kemudian dia akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh turun-turunan dalam satu kelompok, saling berdiskusi dan kerjasama ya. Tetapi masing-masing kalian harus mengerjakan ya. Siap? Siap. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kalau tempat duduknya kurang nyaman, boleh dipindah-pindah atau digeser-geser. Oke, jangan lupa ditulis namanya masing-masing. Tapi sebelum itu coba kalian lihat dulu deh bagian ayo berdiskusi. Di situ kalian diminta untuk merancang apa? Infografis. Infografisnya kalian gambar di kertas yang ibu berikan ini satu kelompok satu. Boleh diwarnai atau dihias ya. Sudah bawa krayon kan? Sudah. Siap. Silakan. Kalau tempat duduknya kurang rapat dengan kelompoknya boleh dirapatkan. Jangan lupa ditulis nama, nomor absennya. Kemudian silakan berdiskusi dengan temannya.
Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalau tempat duduknya kurang nyaman, boleh dipindah supaya lebih dekat, supaya diskusinya enak, ngobrolnya enak ya. Nanti mewarnainya bareng-bareng ya. Dia sebaik mungkin, serapi mungkin. Pakai krayon boleh, pakai pensil warna boleh, pakai spidol boleh. Sepunyanya kalian aja, yang penting nanti hasilnya warna-warni bagus gitu ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk jari. Jangan malu-malu untuk bertanya. Warna yang bagus. Ya, nanti semuanya bekerja ya. Supaya hasil diskusi kelompoknya bagus. Dikeluarkan yang punya pensil warna, yang punya krayon. Boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh.
dia sebagus mungkin supaya nanti kalau dikembalikan ke depan menjadi karya yang paling bagus ya. Yuk, semuanya harus bekerja sama. Boleh dihias dengan apa saja. Yuk, waktunya mulai 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau begitu, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Siap maju ke depan? Oke, kelompok mana dulu yang mau maju ini? A, B, C, O, silakan kelompok A, silakan maju. Ketika ada kelompok yang maju, kelompok yang lain silakan menyimak ya. Kita hargai teman-teman yang maju ke depan. Oke. Oke, silakan kelompok A dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Sasa, Ica, Wahyu, Arini, Dani. Berdasarkan video yang telah kalian amati, jenis pekerjaan apa saja yang terdapat pada video tersebut? Petani kopi, petani rumput laut, petani sayur, pedagang, nelayan, budidaya ikan, penanaman dan pemetik teh, pegawai supermarket, arsitek, pegawai bank, kopi, wartawan, kontraktor, ahli tata kota, sopir, guru, dosen. Apa saja pekerjaan yang terdapat di daerahmu? Tetapi
pencaharian masyarakat di kertas yang telah Oke, kalau teman-teman yang lain bisa lihat ya. Ini adalah hasil infografis hasil diskusi dari kelompok A. Oke, seperti itu ya. Ada pekerjaan daerah pegunungan, perkotaan, dan apa Mas Wahyu? Dan daerah pantai. Itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Ada kelompok lain lagi yang ingin maju ke depan? Kelompok B atau kelompok C yang mau maju duluan? Kelompok B? Mau maju? Oke, silakan kelompok B. Yang lain ini Pak dulu ya. Oke, yang lain silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas Aldana, Javin, Rara, Luis, dan Naufal. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? 1. Pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan, petani kopi atau sayuran, menanam dan memetik teh. 2. Pekerjaan yang terdapat di daerah perkotaan, arsitek, kontraktor, desain interior, sewegang, koki, dan wartawan. 3. Pekerjaan yang terdapat di daerah pantai, nelayan, petani garam, petani rumput laut, dan pembudidaya ikan. Kalau selanjutnya silakan dijelaskan infografisnya Mbak Rara, dibaca boleh. Dari atasnya judulnya apa? Turunan kondisi geografis dengan masa pencarian masyarakat. Teman-teman bisa lihat ya, judulnya teman-temannya. Itu adalah hasil infografis hasil diskusi dari kelompok B ya. Bagus sekali, warna-warni. Cukup presentasinya atau ada lagi? Cukup. Oke, sekian dari Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Sudah? Kemudian kelompok C ingin maju tidak? Oke, silakan kelompok C maju ke depan. Kelompok A dan B silakan menyimak presentasi dari kelompok C ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Dinda, Yusil, Lisa, Nurul, dan Galang.
kalian bisa tolong dibacakan Mbak Dinda infografinya apa? Misal daerah pegunungan apa saja pekerjaannya? Daerah pegunungan, petani kopi, petani sayuran, penanam dan pemetik teh, mengolah daun teh. Daerah perkotaan, arsitek, kontraktor, desain interior, ahli tata kota, guru. Daerah pantai, nelayan, pembudidaya ikan, petani rumput laut, dan petani darat. Ditunjukkan ke teman-temannya yang lain. Ini adalah infografis hasil diskusi dari kelompok C. Ya. Kemudian kami dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi, teman-teman yang sudah maju ke depan, jawabannya sudah betul semua ya. Ada 3 daerah atau 3 kondisi geografis yang kita pelajari hari ini. Yang pertama pegunungan, yang kedua dataran rendah, yang ketiga pantai atau laut. Di pegunungan ada apa saja, Nak? Ada pekerjaannya, kopi, sayuran, pengusaha, hotel atau wisata. Kalau di daerah perkotaan ada banyak lagi apa saja pekerjaannya? Kontraktor, pedagang, guru pabrik, supir, ada lagi? Guru, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Kalau di daerah pantai? Pemandu wisata. Jadi itulah macam-macam pekerjaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, Yulia ingin mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Ini adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Tidak boleh contekan dengan temannya. Begitu ya? Bisa? Bisa. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Supaya Bulia tahu nih, kalian sudah paham atau belum terkait dengan pelajaran hari ini. Silakan kalian berikan tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling benar atau paling tepat dari pertanyaan yang disediakan. Jika ada gambar atau pertanyaan yang kurang jelas, boleh mengacungkan tangan untuk ditanyakan bertiga ya.
Yang sudah silakan dicek lagi, barangkali ada jawaban yang keselip atau masih kurang betul, dicek lagi jawabannya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Masih ada waktu 4 menit lagi, dicek lagi. Masih panjang waktunya, supaya nanti jawabannya betul semua. Gak usah buru-buru. Ada yang belum? Mari kita tunggu teman yang belum ya. Kelompok A sudah belum? Ada yang belum ya, yang belum silakan diselesaikan dulu. Oke,
waktunya habis, silakan dikumpulkan. Baik soal evaluasi maupun LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan yuk. Sudah semua? Siapa yang belum mengumpulkan? Sudah, oke, sudah semua. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa ya? Masyarakat di daerahku. Masyarakat di daerahku. Nah, tadi ada berapa kondisi geografis yang kalian pelajari? Ada berapa? Ada yang pertama daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian yang kedua kedua daerah mana? Daerah perkotaan dataran rendah. Kemudian gimana lagi? Pantai atau laut. Nah, kemudian ini menghasilkan hubungan apa? Kondisi apa? Kondisi geografis dengan apa, Nak? Dengan apa tadi? Ada petani, dokter, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan atau apa? Profesi atau apa lagi? Mata pencaharian. Betul. Jadi hari ini kita belajar tentang hubungan kondisi geografis dengan jenis pekerjaan atau profesi atau mata pencaharian. Gitu ya, itu yang kita pelajari hari ini. Buya sudah membuat PPT rangkuman pelajaran hari ini. Bisa dibantu dibaca ya, mulai dari Mbak Arisa. Memahami hubungan ini membantu kita mengetahui bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Betul sekali. Jadi dengan memahami kondisi geografis wilayah kita, masyarakatnya itu bisa tahu. Misal dia tinggalnya di pegunungan, berarti dia cocoknya menanam teh atau kopi. Kalau dia tinggalnya di dataran rendah dengan cuaca yang panas, berarti dia cocoknya menanam padi atau kacang. Karena misal dia menanam teh atau kopi, kemungkinan tidak bisa tumbuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, boleh kita dibaca, Mbak Eca? Kondisi geografis adalah keadaan atau karakteristik sesuatu wilayah yang dilihat dari berbagai aspek geografis. Aspek-aspek ini meliputi 1. Letak wilayah 2. Dari 3. Iklim dan cuaca 4. Jenis tanah 5. Sumber daya alam 6. Flora dan fauna. Oke. Jadi kondisi geografis itu keadaan suatu wilayah dilihat dari letaknya, kemudian iklim atau cuacanya, panas atau dingin, tanahnya tanah yang gembur atau tanah yang biasa, kemudian flora faunanya ada apa saja. Kemudian selanjutnya Mbak Rara. Mata pencaharian
dengan pekerjaan atau profesi. Kemudian selanjutnya Kak Javi. Maka pencahayaan itu sama mereka dengan lokasi tempat dia tinggal. Betul sekali. Penduduk itu memiliki pekerjaan yang dekat dengan lokasi tempat ia tinggal. Kemudian selanjutnya silakan dibaca Mbak Zana. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. 1. Topografi ditandai dengan permukaan yang berbukit atau bergunung. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia termasuk Dieng, Puncak, dan Bukit Tinggi. 2. Iklim cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan daerah dataran rendah. 3. Sumber daya alam kaya akan sumber daya alam seperti air bersih dari mata air gunungan, mineral, dan tanah subur yang cocok tanaman sayuran, buah-buahan, dan kopi. Selanjutnya mata pencaharian di pegunungan. Silakan Mas Wahyu. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan, petani teh dan kopi. 2. Petani sayuran dan bermacam-macam bunga. 3. Pemetik teh. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat beristirahatan. Selanjutnya di dataran rendah. Silakan Mbak Jani. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 1. Iklim dan cuaca. Pada musim kemarau, cuaca cenderung panas, sedangkan pada musim hujan, hujan bisa menjadi lebih dingin. 2. Topografi memiliki permukaan yang relatif rendah, relatif datar. 3. Sumber daya alam sangat cocok untuk pertanian padi, sayuran, dan berbagai jenis buah. Kita tinggalnya di mana, Dek? Dan akhir-akhir ini cuacanya bagaimana? Kenapa kok panas? Ini musim apa ya? Nah, ciri khas dari daerah dataran rendah adalah pada musim kemarau cuacanya sangat panas dan pada musim hujan cuacanya cukup dingin. Seperti itu ya. Kemudian silakan Mbak Arini. Udah keras suaranya ya. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan, 1. Petani, 2. Budidaya ikan, 3. Dan berternak tumbuhan. Sedangkan di bagian perkotaan, arsitek, guru, dosen, kontraktor, desain interior, pegawai kantor, pegawai bank, pegawai supermarket, pejabat, koki, wartawan, sopir. Terima kasih. Kemudian untuk daerah pantai, Bu Al akan jelaskan sendiri ya. Kalian pernah piknik ke pantai? Bagaimana cuaca di sana? Sejuk karena ada apa? Karena anginnya kencang. Sekali nggak ada angin bagaimana? Betul sekali. Nah, pantai itu karena dia dekat laut, berarti sumber daya alamnya banyak yang berkaitan dengan kelautan. Kemudian, nah, mata pencaharian daerah pantai ada nelayan, budidaya ikan, petani rumput laut, petani barang, pedagang, pemandu wisata, pegawai kementerian, pegawai desa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Bu Al ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalian bisa isi, Ibu Al ingin tahu pemahaman kalian hari ini belajar apa sih? Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Bu Al hari ini? Kemudian hal-hal apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Begitu ya? Oke. Silakan diisi
sesuai dengan kondisi diri masing-masing, tidak usah melihat temannya, karena ini adalah refleksi dari diri kalian. Nomor 1 ada pertanyaan, materi apa yang sudah kalian pelajari? Kemudian, bagaimana pelajaran IPA yang Ibu berikan? Semisal membosankan, tidak apa-apa ditulis membosankan atau menyenangkan. Kemudian, ada tidak ya bagian yang menurut kalian paling sulit? Kemudian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan hasil belajar kalian? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu hari ini? Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya masing-masing. Tuliskan sesuai dengan kondisi perasaan kalian. Oke, selesai ya? Sudah selesai? Oke, silakan dilakukan. Oke, yuk. Oke, anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugas kalian selanjutnya di rumah, silahkan kalian mempelajari materi selanjutnya ya. Silahkan dibaca buku paket IPAS-nya. Silahkan kalian pelajari secara mandiri. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Baiklah, kemudian sebelum kita akhiri, silahkan ingin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pesan satu lagi, pesan Bulia. Ini kan lagi musim pancaroba ya, musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Jangan banyak minum supaya